Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Juandi dari CGP Angkatan 10 akan mempraktekkan aksi nyata 2.3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Pak? Sehat? Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Purwa. Ya, saat perkenalkan saya Cecep Pak Purwa. Oh iya, jadi mengecek berarti observasi apa yang dilaksanakan pembelajaran hari ini. Observasi ini saya harapkan kesempatannya bagi kita untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Saya berharap observasi hari ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Purwa meluangkan waktu untuk diskusi kali ini ya. Ya, siap. Boleh. Baik Pak Purwa, sebelum kita mulai observasi, saya ingin sedikit berbincang nih tentang mengenai rencana pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini seperti apa Pak Purwa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini karena materinya kebetulan sedang aljabar, karena saya mengajar matematika. Kemudian aljabarnya juga baru masuk di materi awal. Jadi tujuan awalnya pembelajarannya itu hanya mengenal atau si anak-anak bisa mengenal bentuk-bentuk aljabar. Nah, dan terus bentuk aljabar dari bentuk matematika langsung ataupun bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, baik. Yang tujuan yang diharapkan ya, Ya, luar biasa. mengenalkan. Terima kasih informasinya. Bagaimana area pengembangan yang akan dikembangkannya Pak? Seperti apa ya? Untuk area pengembangannya, karena umumnya di matematika itu untuk berpikir kritis, ya. Jadi yang akan saya kembangkan itu memang areanya adalah cara mereka berpikir kritis. Bagaimana hubungan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dibentukkan dalam aljabar gitu. Atau hubungannya apa aja gitu dalam sehari-hari itu tentang aljabar. Pengenalan seperti itu. Termasuk keterampilan khususnya. Ya, keterampilan khususnya jelas mereka itu bisa memecahkan masalah intinya dalam kehidupan sehari-hari dari proses pembelajaran ini. Menarik sekali ya materinya. Baik, bisa jelaskan sedikit tentang nanti mengenai rancangan pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk rancangan pembelajarannya seperti biasa di awal ada persepsi seperti misalkan baca doa dulu, kemudian nanya apakah kehadiran anak, kemudian menyapa anak-anak, kemudian karena untuk yang baru biasanya kalau sempat itu untuk ada mengingat lagu-lagu wajib gitu. Biasanya seperti itu. Lagu-lagu wajib nasional berarti di awal. Nanti di tengah memberikan pertanyaan pemantik bagi mereka tentang aljabar dan kemudian menanyakan materi sebelumnya pra ke aljabar karena sangat penting. Iya. Sebelum memahami aljabar ada pra-nya dulu. Setelah itu kalau memang sudah paham baru kita masuk ke bagian inti tentang apa itu aljabar, bentuknya seperti apa. Kemudian nanti ditutup dengan refleksi dan sedikit ada asesmen. Itu paling Jadi Pak ya, di akhirnya juga ada refleksi menyimpulkan materi berarti ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Kira-kira Pak, berapa lama waktu yang diperkirakan untuk setiap kegiatan tersebut Pak? Karena hanya baru pengenalan, paling untuk pengenalan butuh untuk persepsi paling 10 menit. Kemudian untuk kegiatan inti antara 20 sampai 30 menit. Kemudian untuk penutupan paling 5 sampai 10 menit. Ya, pembagian waktunya Pak ya, durasi waktunya yang sistematis kan. Baik, terima kasih banyak Pak Purwa ya penjelasannya. Insya Allah selama nanti observasi nanti saya bantu juga nanti ada mencatat kegiatan pembelajaran yang akan dilakukannya.
Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pembelajaran Papua aktivitas. Ya. Baik Pak Lurah, terima kasih ya atas waktunya. Silakan, selamat nanti untuk mencoba materi yang disampaikan dan semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya Pak Lurah. Sama-sama Pak. Semoga lancar. Amin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak aplikasi itu apa? Atau contoh helm? Kalian tahu contohnya apa? Yang HP lah. Oke, baca. Terus apa lagi? TikTok. Terus? Nah, bisa kalian kategorikan? Misalkan jangan per jenis tapi per kategori. Misalkan kategorinya untuk editing, ya. Yang editing kan kemudian nanti, ya. Ada video, ada gambar, ada satu lagi adalah sound atau suara. Ini tapi ada aplikasi yang bisa edit ketiganya secara bersama. Contoh misalkan CapCut, ya, CapCut bisa mengedit bersamaan, ya. Cuman beda lagi dengan editing foto secara khusus. Misalkan kalau di PC itu ada Photoshop, ya. Emang itu khusus untuk gambar, ya, edit gambar. Sound ada juga untuk misalkan banyak lah contohnya. Kalau video biasanya Filmora, ya, kalau di komputer. Kalau ini biasanya untuk editing mix DJ gitu, ya. Jadi dari dangdut, pop digabung gitu kayak jadi DJ, ada DJ remix gitu ya. Itu kan khusus di sound, nggak bisa di CapCut, ya. Kalau di CapCut itu bentuknya jadi bisa sih sebetulnya nge-DJ di sana. Cuman beda fasilitas isinya aja, ya, fasilitasnya yang beda aja. Kemudian ada editing, selanjutnya ada lagi aplikasi medsos, ya, atau sosmed sama aja. Media ya. Yang kalian pakai banyak apa aja yang kalian tahu? Tadi IG, terus di WhatsApp bukan ke medsos, ya. Terus lagi TikTok, wow, Twitter, ya, kalau sekarang jadi X, ya, Twitter. Terus Hi-Fi, yang ada lagi MS, ada lagi LinkedIn, ya, LinkedIn. Nah ini, di sini lebih fokus pada pencarian pekerjaan secara profesional. Di sini banyak perusahaan-perusahaan. Kalau kalian nanti sudah profesional, entah di bidang teknologi, ahli akuntan, ahli manajer, ahli HRD dan seterusnya, apapun jurusan yang kalian mampu, kalian setidaknya punya akun LinkedIn. Karena di sana banyak perusahaan yang akan merekrut. Tinggal kalian buat portofolio. Portofolio itu apa? Hasil. Misalkan kalian jurusannya teknologi, maka kalian harus buat screenshotannya hasil produknya. Misalkan kalian buat program game, ya, aplikasi game gitu, atau aplikasi buat penghitungan kasir di warung-warung kecil, kayak buat Gojek kayak gitu kan. Nah itu namanya produk. Nah kalian screenshot, disimpan, dirapikan dalam bentuk Canva, ya, kayak gini loh produknya kayak gini. Terus membanggakan diri, ya, buat membanggakan diri. Saya ini bisa ini, saya ahli ini gitu. Di deskripsinya digituin, di LinkedIn pasang, nanti banyak kok tawaran, ya. Jadi nggak usah terlalu gede gitu yang pakai apa lamaran kerja. Sekarang masih udah keren, dan ini terpercaya. Dan ini multi global, bisa di seluruh dunia, ya. Tergantung itu targetnya mau kemana. Kalau target Singapura, maka orang-orang Singapura, ya, perusahaan-perusahaan Singapura yang akan mencari kalian, ya. Kalau misalkan dikhususkan di Indonesia, ya orang-orang Indonesia di sini. Kalau ini sekedar untuk, ya, Twitter aja, untuk berbincang-bincang.
atau curhat. Ya, kalau bisa sih di medsos dijaga, jangan curhat yang terlalu privasi. Apalagi sampai apa namanya ada tanda tanda menghapuskan gitu ya. Semua kan dibudak di dunia. Itu yang lihat kan bisa berapa ribu orang. Walaupun tidak berteman, mereka bisa lihat ya. Ini berteman sama ini nggak berteman, tapi ini bisa lihat sama. Apalagi kalau nggak diprivasi. Kemudian setelah medsos apa lagi? Ada komunikasi. Nah, kalau tadi benar WhatsApp, yang pertama WA, yang kedua apa? Gerbang. Oke lah, nggak apa-apa, prasejarah yang dimasukkan dari messenger, BBM. Terus apa lagi? Alat komunikasi? Tapi lebih DM-nya ya, misalnya DM dari medsos, DM-nya. Tapi jarang banget dipakai kayak gitu. Apa ya, Telegram. Kemudian Discord dan DC. Masih banyak. Di dunia ini masih banyak, tapi yang paling terkenal ini. Ini saingan dari Rusia. Kalau ini dari daerah Eropa, dibeli sama si Zuckerberg, pemilik Facebook. Ya. Facebook ini, terus ini juga dibeli. Jadi 1, 2, 3 dia punya. Pokoknya bukan mereka pemilik. Kemudian Discord baru 2015 dia lahir, tapi sudah banyak dipakai khusus streaming gamer, ya. Gamer atau youtuber pakai ini. Nah, lebih enak. Fitur-fiturnya lebih gampang lah. Kalau WA kan yang gitu aja, ya. Udah gitu aja. Gitu. Kalau Discord ada yang dapat Discord yang lain. Penuntutan sih ada beberapa orang, ada 8G, ada 8K, 1 orang, Nah, yang lain itu ada ketahuan di server Bapak ada notifikasinya. Ini daftar baru ketahuan. Baru 1 jam 50 menit daftarnya, 2 jam 50 menit. Ketahuan bisa. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Editing, medsos, komunikasi, apa lagi? Apa? Ada yang tahu? Programmer. Nah, untuk programmer ini adalah untuk membangun ini semua aplikasi. Ya. Programmer ini alat untuk membuat ini semua. Bisa apa aja programmer itu? Aplikasinya Python misalkan. Python sekarang versi 3. Kemudian ada lagi namanya Java ya, Java. Sekarang Javanya versi 22 titik sekian. Terus apa lagi? Masih banyak lagi ya. Ada assembly. Nah, bedanya kategori program ini yang dua dia itu lebih ke kategorinya kasar ya, atau bukan kasar tapi lebih ke apa ya disebutnya itu, untuk aplikasi secara pembuatan ininya ya. Kalau yang assembly itu biasa dipakai untuk mesin-mesin, contoh di apapun mesinnya ya. Kalau HP kan ada saat kalian menyalakan, kemudian tapi desktop ya atau home gitu ya, yang pertama muncul banyak icon, itu dijalankan oleh operating system. Kemudian aplikasinya ini ya, yang menjalankan ini. Nggak ada ini nggak jalan. Ini pun sama, nggak ada ini nggak bisa ya. Tapi ini tanpa mereka semua, dia yang membuatnya ya. Contoh kayak di toys itu apa, mainan anak yang tanpa ada layar, misalkan yang pakai remote langsung, misalkan tahu RC remote control, mau itu pesawat, mau itu kapal, mau itu mainan mobil, itu kan
yang nggak pakai, kalau drone kan ada pakai layar ya di HP. Kalau itu mah nggak kan, ada yang cuma di saklar, maju gitu ya. Terus dihentikan ya ditangkap kayak mobil apa? Kalau di racing kan cuma dimainkan aja gitu. Ya tahu nggak? Balap mobil memiliki kecoak. Ada yang tahu nggak? Nah itu dulu banyak bapak kayak gitu. Jadi dia tinggal pakai remote, dinyalakan langsung jalan aja. Tamiya itu kan nggak pakai remote ya. Nah itu kerjanya pakai ini, perintahnya ya dinyalakan udah aja ngikutin alur itu ya jalurnya. Kalau yang sekarang robot ya, dunia robotika, ada yang pakai layar di programnya, ada yang langsung blok kayak gini gitu, nggak ada layar sebelumnya diciptakan udah otomatis saja jalan sendiri dan seterusnya. Banyak apa namanya contoh-contohnya. Oh ini memang diprogram, alat untuk memprogram. Kasihnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kenapa sih? Itu kan ditanyakan. Jadi ini kita kategorikan di sini, ya. Listing untuk video seperti ini, metode seperti ini. Cara kerja mereka semuanya ada di sini perintahnya. Ini adalah pembuat perintah. Contoh misalkan di layar sentuh diketik A, sentuh A, muncul di layar huruf A. Kemudian kalau dikapitalkan, dia huruf A-nya kapital. Kalau dibiasakan maka dia hurufnya kecil. Perintahnya dari sini. Di sini di programnya. Jadi kalau saat kalian HP kalian disentuh huruf A, munculnya angka 2, berarti udah error dan harus servis. Entah itu di Google, apa itu dicemplung, intinya itu ada error di sini. Ya, error di program. Errornya program ini diakibatkan ada hardware, ya atau perangkat keras yang korslet. Misalkan IC-nya. Tahu IC nggak? Kalau dalam perangkat keras biasanya mendidak atau amplop sebenarnya. Atau rumah, ya. Di alat elektronik pasti ada. Ini otaknya, ya. Cara kerja dia cuma 1 dan 0. Ngerti iya dan tidak. Masuk ke sini iya, sini tidak, terus saja. Ini ada cara kerjanya pakai biner. Bilangan biner di matematika ada, ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi cara kerjanya dia menggunakan biner. Nah untuk pemrogramnya setelah ini pakai assembly. Kalau mau program IC, komponen elektronik diprogram pakai assembly aplikasinya, ya. Kalau yang setelah layar ini muncul, nonton TikTok yang kita bukanya misalkan binatang atau video apapun yang kita ketik, maka munculnya itu, ya. Maka itu dijalankan sama ini, sama dia. Tapi untuk yang ini perangkat keras, dia yang menjalankannya, yang memprogramnya ini. Nanti kita bahas satu-satu, ya. Kalau mau jago elektro, bikin robot di sini. Setelah ini, jadi ini dibuat dulu, di print out dulu si PCB-nya, papan hijau. Di elektronik kan papannya hijau-hijaunya, nah hijau. Bukan mainan yang anak kecil yang ada elektroniknya itu pasti papannya hijau. Kalau oh iya, makasih untuk pertanyaannya. Untuk Instagram, kalian bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama dengan HP. Yang tahu? HP. Oh iya. HP bahasanya. Terus ada yang bisa pakai email. Ya, email. Google Mail atau surat yang kalian daftar di Google. Atau di Outlook email tuh. Ini di Microsoft, ya, di MS, di Microsoft. Banyak, tapi umumnya ini ya, yang bisa koneksi otomatis. Kata kita ngetik password. Ada registrasi secara manual, ada isi nama belakang, tempat tanggal dan sebagainya sampai password kita ciptakan. Kalau
Eh, Baik. Ya, assalamualaikum Pak Purwa, gimana? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah Pak Purwa. Terima kasih Pak Purwa atas waktunya, ya, kesempatannya untuk mengamati pembelajaran tadi. Ya, Bapak, bagaimana perasaannya Pak tadi proses pembelajarannya tadi? Alhamdulillah lumayan menyenangkan karena pelajarannya baru untuk mereka, itu yang aljabar. Siap. Masih ada kendala sedikit. Oke, kendalanya seperti apa tadi Pak? Mungkin karena kalau di SD kan daya tangkap mereka itu kan masih apa namanya, tidak terlalu paham gitu ya dengan cara pembelajaran di SMP. Terus ada lagi mungkin sedikit berbeda karena kalau aljabar tadi kan kalau di SD pakai 2 tambah titik-titik sama dengan apa, kalau sekarang titik-titiknya diganti pakai huruf gitu. Itu tadi. Oh, tadi kelas 7 berarti Ya, ya? kelas 7. Oh, anak kelas 7 kayak peralihan dari SD. Iya, masih peralihan. Oke, bagus, baik. Berarti apa nih menurut Pak Purwa hal yang positif dari pembelajaran tadi? Hal yang positif pembelajarannya, mereka lebih semangat karena apa namanya, ada belajar baru gitu, beda dengan yang SD-nya gitu. Baik. Terus ada teknik tersendiri nggak dari peralihan tadi mungkin dalam hal pembelajaran materi? Oh, anak-anak ini peralihan nih kelas 7 mah dari SD ke SMP. Ya, Ada triknya atau tips ini seperti apa? untuk triknya tadi mungkin ngakalin aja, misalkan jadi dimisalkan aja. Jadi dulu tuh kayak kalian misalkan tebak-tebakan aljabar itu, kayak misalkan tebak-tebakan biasa ya dalam bentuk gambar, tapi gambar itu dimisalkan adalah menunjukkan perwakilan suatu angka gitu. Terus misalkan dengan contoh realnya mereka menggunakan apa namanya, simbol-simbol yang mereka kenal sehari-hari gitu. Misalkan aljabar dihitung kayak saya misalkan dengan hewan yang berbeda jenis gitu. Jadi kalau berbeda jenis tidak bisa dijumlahkan gitu. Itu paling. Oke. Luar biasa ya, bagus sekali dengan teknik dari yang disampaikan tadi Pak. Tadi emang di awal dikasih ini dulu, biasa nggak kasih esprikingnya ada nggak tadi sampai? Paling persepsi awalnya kayak tebak-tebakan dulu gitu, permainan dulu gitu. Tebak-tebakan ya. Karena ini mirip untuk melatih juga aljabar gitu, jadi kita tebak-tebakan dulu aja. Kalau orang Sunda bilang tata rucingan. Gitu, keren-keren ya disampaikannya itu Iya. esprikingnya seperti itu. Terus ada hal yang mungkin jadi anak apa tidak maksimal, tidak ada kendala nggak waktu penyampaian itu, salah satu kendalanya seperti apa? Oh, karena materi aja. Karena kalau matematika kan harus ada namanya itu pra ya, pra materi. Iya. Jadi harus terurut. Mungkin terkendalanya karena dari apa namanya, tambahan-tambahan, pengurangan mereka masih terbata-bata gitu. Itu yang menjadi kendala ke materi aljabar gitu. Jadi diharapkan di aljabar itu tambah kurangnya sudah lancar bagi perkalian kemudiannya gitu. Itu aja Pak. Oke, jadi mensiasatinya seperti itu. Ada lagi metode cara yang lain mungkin? Untuk sementara masih itu aja sih tadi. Iya. Terus langkah-langkah penyampaian materinya ada beberapa langkah tadi. Untuk langkah-langkahnya untuk penyampaian betul. Ya tadi pertama kan persepsi speaking, kemudian saya ajak misalkan untuk apa namanya, benaran kritis, untuk pemantiknya dulu aljabar itu apa gitu, apakah kayak saya kasih contoh dulu, kemudian mereka menjawab kayak gini, oh ya itu sebagian contohnya gitu. Terus setelah itu baru kalau sudah mereka frekuensinya sama connect, baru saya kasih materi gitu. Setelah materi ya lanjut aja ke Biasa ya dari langkah-langkah tersebut disampaikan, karena mungkin dari awal anak-anak kelas 7 ini karena adaptasi kita Ya. juga harus menyesuaikan ya, menyesuaikan. metode dan langkah-langkahnya juga. Ya, betul. Oke, untuk tindak lanjut berikutnya mungkin gambaran kelas 7 ada gambaran seperti apa tindak lanjutnya?
Mungkin kita penyampaian materi. dari yang selanjutnya mungkin saya akan memaksimalkan cara mereka menghitung ya, menghitung tambah kurangnya, pembagiannya, pakaiannya, itu yang mungkin yang mesti ditekankan dulu untuk aljabar itu sendiri. Terus untuk refleksi nih yang tadi pembelajaran yang sudah disampaikan seperti apa? Untuk refleksinya sendiri tadi mungkin saya kalau menekankan tadi agak lebih cepat, jadi anak-anak Pak ulangi gitu. Iya. Nah, jadi mungkin kedepannya saya kasih materi dalam bentuk tulisan dulu, baru penjelasannya saya lebih santai gitu, mungkin agak terlalu cepat tadi. Oke, jadi betul ya. Jadi anak kelas 7 memang adaptasinya juga harus mungkin penyesuaian ya. Ya. Mungkin di SMP kita pas ininya juga karakter anak mungkin per kelasnya juga berbeda kan Bu ya. Iya, ada yang cepat banget, pas tuh ada yang lambat gitu. Jadi kadang memang saya juga ketika ngajar itu ada memang kelas ini mah kok ada seperti antusiasnya biasa-biasa aja kalau ngejelasin teh. Ada yang kompak kelasnya gitu. Betul. Padahal materi sama. Topiknya kita sama, speakingnya sama. Tapi kita ada trik tersendiri lah ya, metode dan cara kita masing-masing. Jadi terus barusan disampaikan di akhir ada upayanya nanti ke depan dan akhirnya disampaikan yang luar biasa Pak Purwa. Terima kasih waktunya, barusan sudah ada yang menarik tentang observasi dari materi yang disampaikan dari Pak Purwa. Terima kasih banyak Pak Purwa, sehat selalu ya, sama-sama. Siap, terima kasih Pak Purwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih